Tahukah Anda, ada satu buah yang mungkin sedang Anda makan sekarang, yang diam-diam merusak ginjal Anda. Buah ini dijual di mana-mana. Bahkan dokter pun jarang yang tahu bahayanya. Saya punya pasien umur 65 tahun, ginjalnya rusak parah gara-gara rutin makan buah ini. Padahal dia kira itu menyehatkan. Mau tahu buah apa? Simak sampai habis. Karena nyawa Anda bisa jadi taruhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lansia Sehat Bahagia. Saya Dr. Rahmat, dokter yang sudah 15 tahun menangani pasien lansia di Indonesia. Sebelum kita lanjut, tolong klik tombol subscribe yang merah itu, nyalakan loncengnya biar dapat notifikasi video kesehatan penting lainnya. Oh ya, komen juga dari daerah mana Anda nonton video ini. Saya penasaran, apakah buah berbahaya ini juga populer di daerah Anda? Karena dari pengalaman saya praktek di beberapa kota, buah ini memang ada, dari Sabang sampai Merauke. Minggu lalu, saya kedatangan pasien bernama Pak Hendro dari Surabaya. Umurnya 65 tahun, pensiunan guru yang kelihatan masih bugar untuk ukuran seusianya. Tapi wajahnya pucat, matanya sayu, dan tangannya gemetar saat menyerahkan hasil lab. "Dok, saya sudah hidup sehat, tidak merokok sejak muda, rajin olahraga jalan pagi setiap hari, makan buah tiap hari, bahkan kadang 2 kali sehari. Tapi kenapa hasil lab saya menunjukkan ginjal saya bermasalah?" Tanyanya dengan suara bergetar, hampir menangis. Saya lihat hasilnya, kreatininnya 3,5, jauh di atas normal. Ini menunjukkan ginjalnya sudah kehilangan lebih dari 50% fungsinya. Ketika saya tanya buah apa yang rutin dia makan, jawabannya membuat saya geleng kepala prihatin. "Belimbing, Dok, saya punya pohonnya di belakang rumah. Setiap pagi saya petik langsung dari pohon, segar sekali," katanya dengan polos. Buah yang dimaksud adalah belimbing. Ya, belimbing yang bentuknya bintang itu. Yang rasanya asam, manis, segar. Yang sering kita jadikan rujak, asinan, atau jus. Yang katanya bisa menurunkan kolesterol dan darah tinggi. Pak Hendro makan belimbing hampir setiap pagi selama 3 tahun terakhir. Kadang dimakan langsung, kadang di jus, kadang dijadikan rujak. Dia kira itu bagus untuk kesehatannya di usia senja. Tidak tahunya, dia malah meracuni ginjalnya sendiri secara perlahan. Dan yang lebih menyedihkan, Pak Hendro bukan kasus pertama yang saya temui. Sudah puluhan pasien dengan cerita serupa, rutin konsumsi belimbing berakhir dengan gagal ginjal. Ada yang harus cuci darah, ada yang harus transplantasi, bahkan ada yang meninggal karena komplikasi. Belimbing mengandung asam oksalat dalam jumlah sangat tinggi, bisa sampai 500 mg per 100 gram buah. Ini jumlah yang luar biasa tinggi. Sebagai perbandingan, bayam yang terkenal tinggi oksalat cuma 750 mg per 100 gram. Tapi bayamkan kita masak dulu dan proses memasak mengurangi oksalatnya drastis. Belimbing langsung dimakan mentah, oksalatnya masuk utuh ke tubuh kita. Asam oksalat ini adalah musuh nomor 1 ginjal, terutama untuk lansia yang fungsi ginjalnya sudah menurun 30-40% secara alami karena proses penuaan. Ginjal yang sudah lemah ini dipaksa bekerja ekstra keras untuk menyaring oksalat. Ibarat mesin tua dipaksa lari kencang terus-menerus, ya pasti cepat rusak. Dan sekali ginjal rusak, tidak bisa diperbaiki lagi. Tidak seperti liver yang bisa regenerasi, ginjal yang rusak ya rusak selamanya. Begini cara kerjanya merusak ginjal. Ketika asam oksalat masuk ke tubuh, dia akan bergabung dengan kalsium membentuk kristal tajam seperti jarum-jarum kecil. Kristal ini menumpuk di ginjal, melukai dinding ginjal dari dalam. Bayangkan ada ribuan jarum mikroskopis menusuk-nusuk ginjal Anda setiap hari. Ngeri kan? Lama-kelamaan ginjal jadi rusak permanen. Yang lebih parah,
Kristal-kristal ini tidak bisa larut dalam air. Jadi minum banyak air pun tidak bisa mengeluarkannya. Kristal ini menumpuk, membesar, akhirnya jadi batu ginjal. Dan proses ini tidak terasa sama sekali di awal. Anda merasa sehat-sehat saja, padahal ginjal Anda sedang disiksa dari dalam. Baru terasa sakit kalau batunya sudah besar atau ginjalnya sudah rusak parah. Pak Gunawan, 67 tahun dari Bandung, nasibnya lebih parah. Dia pengusaha sukses, punya pabrik tekstil. Orangnya disiplin, check up rutin setiap tahun. Tapi dia tidak pernah merasakan sakit apapun di bagian ginjalnya. Suatu pagi, dia tiba-tiba pingsan di kamar mandi. Istrinya yang menemukan langsung panik bawa ke UGD. Waktu di USG, dokter kaget menemukan batu ginjal sebesar kelereng di kedua ginjalnya. Bahkan ada yang sudah menyumbat saluran kemih. Saya makan belimbing untuk turunkan kolesterol, dok. Setiap pagi saya jus belimbing campur madu. Katanya bagus untuk jantung. Malah dapat batu ginjal, katanya sambil menangis di ruang perawatan. Operasinya habis 80 juta, belum lagi penderitaannya. Sekarang dia harus diet ketat seumur hidup, tidak boleh makan ini itu. Masalahnya, kerusakan ginjal akibat belimbing ini sifatnya diam-diam, silent killer namanya. Gejalanya sering dikira penuaan biasa. Pegal di pinggang belakang, wajarlah udah tua, tulang mulai keropos. Kaki bengkak sore hari, kebanyakan jalan kali atau kebanyakan duduk. Kencing tidak tuntas, masih menetes-netes, namanya juga prostat udah tua. Padahal itu semua tanda ginjal Anda sedang berteriak minta tolong. Pinggang pegal karena ginjal bengkak. Kaki bengkak karena ginjal tidak bisa buang cairan dengan baik. Kencing tidak tuntas karena ada sumbatan kristal oksalat. Jangan tunggu sampai harus cuci darah baru menyesal. Cuci darah itu bukan solusi, itu cuma perpanjangan hidup yang penuh penderitaan. Yang paling bahaya itu lansia di atas 60 tahun, karena ginjalnya sudah tidak sekuat dulu. Fungsi ginjal menurun 1% setiap tahun setelah umur 40. Jadi di umur 60, Anda sudah kehilangan 20% fungsi ginjal. Di umur 70, sudah 30%. Kalau ditambah racun dari belimbing, kerusakannya jadi berlipat ganda. Penderita diabetes juga berisiko tinggi, karena ginjalnya sudah bekerja ekstra keras menyaring gula darah. Kalau Anda punya riwayat batu ginjal dalam keluarga, gen Anda sudah membuat Anda rentan. Tambah belimbing ibarat menambah bensin ke api yang sudah menyala. Yang rutin minum obat darah tinggi juga harus ekstra hati-hati, karena obatnya sudah membebani ginjal, ditambah belimbing bisa fatal. Yang lebih mengerikan lagi, belimbing mengandung neurotoksin bernama karamboksin. Ini racun saraf yang bisa bikin kejang, halusinasi, bahkan koma pada penderita gangguan ginjal. Racun ini tidak bisa dikeluarkan tubuh kalau ginjal sudah bermasalah. Jadi menumpuk di otak, merusak sel-sel saraf. Ibu Kartini dari Solo, 63 tahun, kejang-kejang setelah minum jus belimbing siang hari. Keluarganya kira epilepsi. Untung cepat dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang telat sedikit saja bisa fatal akibatnya. Ternyata Ibu Kartini sudah punya gangguan ginjal ringan yang tidak terdeteksi. Begitu minum jus belimbing, racunnya langsung menyerang saraf. Sekarang beliau trauma, tidak berani lihat belimbing lagi. Belimbing juga berbahaya kalau Anda rutin minum obat. Dia bisa mengganggu kerja obat kolesterol seperti simvastatin. Enzim dalam belimbing menghambat pemecahan obat di hati, membuat obat menumpuk dalam darah sampai level berbahaya. Bisa bikin obat darah tinggi jadi tidak efektif atau malah terlalu kuat sampai tekanan darah drop mendadak. Yang paling berbahaya, belimbing bisa bikin obat pengencer darah jadi terlalu kuat sampai menyebabkan perdarahan dalam. Pak Dedi dari Medan, 69 tahun, hampir meninggal karena perdarahan lambung. Dia rutin minum warfarin untuk jantungnya, tapi juga rutin makan belimbing karena punya pohon di rumah. Suatu malam, dia muntah darah sampai 2 liter.
Untung istrinya sigap langsung bawa ke RS. Dokter bilang kombinasi warfarin dan belimbing itu seperti bom waktu, bisa meledak kapan saja tanpa peringatan. Belimbing memang yang paling berbahaya, tapi ada buah lain yang juga harus hati-hati. Mangga muda kalau kebanyakan juga tinggi oksalat, bisa sampai 200 mg per 100 gram. Kedondong juga sama, apalagi yang masih mentah. Jambu biji yang masih keras juga tinggi oksalat. Untuk lansia, lebih baik hindari atau batasi sangat sedikit. Stroberi yang kelihatannya inosen itu juga tinggi oksalat. Kiwi juga, bahkan anggur kalau kebanyakan bisa bermasalah. Memang tidak separah belimbing, tapi kalau ginjal Anda sudah bermasalah, buah-buah ini bisa memperparah. Jangan ambil resiko demi kenikmatan sesaat. Ingat, sekali ginjal rusak, tidak ada jalan kembali. Anda akan menyesal seumur hidup. Terus makan buah apa dong, Dok? Tenang, masih banyak buah aman untuk ginjal. Pepaya sangat bagus. Enzim pepainnya membantu pencernaan dan tidak membebani ginjal. Satu potong pepaya setiap pagi jauh lebih baik daripada belimbing. Pisang kaya kalium, tapi oksalatnya rendah, bagus untuk menjaga tekanan darah tanpa merusak ginjal. Apel asal dikupas kulitnya aman, seratnya bagus untuk kolesterol tanpa bahaya oksalat. Semangka dan melon malah membantu membersihkan ginjal karena kandungan airnya tinggi dan punya efek diuretik alami. Nanas bagus untuk antiinflamasi. Jeruk dalam jumlah wajar juga aman. Jadi Anda masih bisa menikmati buah, tapi pilih yang aman. Variasi itu penting. Jangan cuma satu jenis buah terus-menerus. Kalau selama ini Anda rutin makan belimbing, jangan panik dulu. Masih bisa diperbaiki asal belum terlambat. Mulai dengan minum air putih minimal 8 gelas sehari untuk membilas ginjal. Tapi jangan sekaligus, nanti ginjal kaget. Minum bertahap sepanjang hari. Pagi-pagi begitu bangun tidur, minum air hangat dengan perasan lemon setengah buah. Ini membantu melarutkan kristal oksalat kecil yang mungkin sudah terbentuk. Rebus daun seledri 1 genggam dengan 2 gelas air sampai tersisa 1 gelas. Minum airnya 2 kali seminggu. Seledri punya senyawa yang membantu membersihkan ginjal dan mencegah pembentukan batu. Kunyit juga bagus. Parut kunyit segar, peras, campur air hangat dan madu. Minum 3 kali seminggu. Ini membantu mengurangi inflamasi di ginjal. Tapi ingat, ini bukan obat. Kalau ginjal sudah bermasalah, tetap harus ke dokter. Kurangi garam sampai setengahnya, karena garam bikin ginjal kerja ekstra keras. Orang Indonesia rata-rata konsumsi 15 gram garam per hari, padahal WHO rekomendasikan maksimal 5 gram. Untuk lansia dengan risiko ginjal, 3 gram saja cukup. Batasi protein hewani, terutama daging merah. Ganti dengan tahu tempe yang proteinnya lebih ringan untuk ginjal. Hindari minuman bersoda yang bikin ginjal tambah rusak. Soda mengandung fosfat tinggi yang merusak ginjal. Perbanyak sayur rendah oksalat seperti kol, wortel, brokoli, dan paprika. Minum teh hijau tanpa gula, antioksidannya melindungi ginjal. Dengan pola makan begini, ginjal Anda bisa bertahan lebih lama. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati, apalagi untuk organ vital seperti ginjal yang tidak bisa regenerasi. Segera ke dokter kalau Anda alami tanda-tanda ini. Pertama, kencing berbusa seperti sabun yang tidak hilang setelah disiram. Itu tanda protein bocor dari ginjal, artinya filter ginjal sudah rusak. Kedua, kencing berdarah atau warna seperti teh tua atau kola. Itu tanda ada pendarahan di ginjal atau saluran kemih. Jangan tunggu sampai berubah merah terang, itu sudah parah. Ketiga, bengkak di kaki yang tidak hilang saat tidur atau angkat kaki. Tekan betis Anda dengan jari selama 5 detik. Kalau bekasnya tidak hilang dalam 10 detik, itu tanda penumpukan cairan. Keempat, sesak napas tanpa sebab jelas, bukan karena aktivitas. Ini tanda cairan menumpuk di paru-paru karena ginjal tidak bisa membuangnya. Kelima,
Mual muntah terus-menerus tanpa sebab jelas. Ini tanda toksin menumpuk dalam darah karena ginjal tidak bisa menyaring. Jangan tunggu sampai semua gejala muncul. Satu saja sudah cukup untuk periksa ke dokter. Ingat, mencegah kerusakan ginjal itu jauh lebih mudah dan murah daripada mengobati. Cuci darah itu prosedur yang menyiksa. Bayangkan, 3 kali seminggu Anda harus ke rumah sakit. Sekali duduk 4 jam, darah Anda disedot keluar, disaring mesin, baru dimasukkan lagi. Biayanya 1-2 juta sekali datang. Sebulan bisa 12-24 juta. BPJS memang cover, tapi antriannya panjang dan tidak semua RS punya fasilitas. Belum lagi penderitaannya. Tidak bisa makan enak karena diet super ketat. Tidak bisa minum banyak, paling 600 ml sehari. Tidak bisa jalan-jalan jauh karena terikat jadwal cuci darah. Hidup tergantung mesin, kualitas hidup hancur total. Banyak pasien cuci darah yang depresi berat. Masih mau ambil risiko demi makan belimbing? Pikir 1000 kali sebelum menyesal seumur hidup. Kalau Anda sayang keluarga, share video ini ke grup WhatsApp keluarga sekarang juga. Ke grup RT, grup arisan, grup pengajian, grup alumni. Banyak orang tidak tahu bahaya ini. Mereka kira makan buah pasti sehat. Padahal bisa jadi mereka sedang meracuni diri sendiri tanpa sadar. Satu share dari Anda bisa menyelamatkan nyawa orang. Saya punya pasien yang menyesal tidak tahu informasi ini lebih awal. Bapaknya meninggal karena gagal ginjal di umur 62 tahun. Ternyata, sang bapak punya kebun belimbing di belakang rumah, makan belimbing hampir tiap hari selama bertahun-tahun. Andai saya tahu, Dok, andai ada yang kasih tahu, tangisnya pecah di ruang praktik saya. Jangan biarkan tragedi yang sama terjadi pada orang yang Anda sayangi. Jadi ingat baik-baik ya, belimbing itu racun nomor 1 untuk ginjal lansia. Asam oksalatnya 500 mg per 100 gram, sangat tinggi. Ada neurotoksin karamboksin yang bisa sebabkan kejang dan koma. Bisa bikin batu ginjal besar seperti kelereng, merusak sel ginjal permanen yang tidak bisa diperbaiki. Ganggu kerja obat-obatan sampai level berbahaya. Lebih baik pilih buah yang aman seperti pepaya, pisang, apel kupas, semangka, atau melon. Jaga ginjal Anda sekarang sebelum terlambat dan harus cuci darah seumur hidup. Ingat, ginjal tidak bisa regenerasi seperti liver. Sekali rusak, rusak selamanya. Jangan tunggu penyakit datang baru tobat. Kesehatan itu investasi, bukan pengeluaran. Saudara-saudara sekalian, di usia senja ini, kesehatan adalah harta paling berharga yang kita miliki. Lebih berharga dari rumah mewah, mobil mahal, atau deposito miliaran. Apa gunanya punya segalanya kalau harus berbaring di ranjang rumah sakit, tersiksa cuci darah? Jangan sia-siakan kesehatan Anda gara-gara ketidaktahuan. Mulai hari ini, buang semua belimbing dari kulkas Anda. Pilih buah yang aman untuk ginjal. Saya, Dr. Rahmat, akan terus mendampingi perjalanan kesehatan Anda lewat channel Lansia Sehat Bahagia ini. Setiap minggu, saya akan bagikan informasi kesehatan penting yang jarang diketahui orang. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan. Nyalakan loncengnya, like videonya, dan komen dari daerah mana Anda berasal. Share ke sebanyak mungkin orang. Video selanjutnya, saya akan bahas makanan lain yang ternyata berbahaya untuk lansia, tapi selama ini kita kira menyehatkan. Tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap semangat menjalani hari tua dengan berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.